Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Diti Deviana dari kelas 5C. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari soal UTS Pendidikan Inklusi. Pendidikan inklusi adalah solusi bagi anak berkebutuhan khusus. Hal itu karena pendidikan inklusi dapat memberikan peluang dan juga memberikan kesempatan untuk anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Nah, pendidikan inklusi juga memberikan pemahaman kepada anak normal untuk dapat menerima, mengerti, dan juga memahami perbedaan yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat hidup berdampingan dengan baik tanpa adanya pembedaan. Pengertian pendidikan inklusi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Savon Sevin. Pendidikan inklusi merupakan sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah-sekolah terdekat bersama teman-teman seusianya. Sedangkan menurut Hildegund Olsen, pendidikan inklusi adalah sekolah yang mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Sedangkan menurut saya sendiri, pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang terbuka, yang mengakomodasikan dan juga memberikan kesempatan kepada para peserta didik yang memiliki keterbatasan, yaitu anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan kelas yang sama dengan anak normal lainnya tanpa perlakuan diskriminatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tunanetra berasal dari dua kata, yaitu kata tuna yang berarti rusak atau cacat dan netra yang berarti mata atau indera penglihatan. Jadi, tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Tuli merupakan suatu kondisi di mana fungsi pendengaran mengalami penurunan sehingga kesulitan untuk mendengarkan suara. Sedangkan tunarungu merupakan suatu istilah untuk penderita yang mengalami gangguan pendengaran berupa tuli sejak lahir, di mana biasanya gangguan pendengaran tersebut disertai dengan gangguan bicara. Namun pada dasarnya tuli dan juga tunarungu tidak memiliki perbedaan. Namun istilah tunarungu biasa digunakan dalam konteks medis, sedangkan tuli berkaitan dengan istilah budaya. Sedangkan menurut KBBI, istilah tunarungu itu dianggap lebih baik, lebih halus, lebih sopan, dan lebih formal dibandingkan dengan kata tuli. Ada beberapa cara yang dapat saya lakukan sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita, yaitu yang pertama, melakukan pendekatan individualis. Yang kedua, itu menggunakan strategi belajar yang melibatkan penggunaan visual dan materi konkret dalam bahan ajarnya. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif atau membuat kelompok kecil untuk meningkatkan interaksi sosial. Yang keempat, itu menggunakan teknologi dalam pembelajaran di kelas untuk memperkaya pengalaman belajar anak tunagrahita. Yang kelima yaitu pemberian dukungan terpadu yang melibatkan kolaborasi antara guru khusus, guru reguler, orang tua, dan juga tenaga pendidik yang lainnya. Saya membantunya dengan cara ikut membaur bersama mereka sehingga anak tunadaksa tidak merasakan sikap diskriminatif atau pembeda-bedaan. Saya juga akan membantu anak tunadaksa dalam hal mobilitas serta membantunya jika ada hal-hal lain yang sekiranya diperlukan. Menurut Sunardi, anak tuna laras atau tuna sosial dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu berdasarkan klasifikasi psikiatris dan klasifikasi behavioristik. Yang pertama yaitu klasifikasi psikiatris, yaitu berdasarkan tingkatan ringan atau sedang dan juga tingkatan berat. Tuna laras dibagi menjadi tingkatan ringan atau sedang, itu meliputi neurosis atau psikoneurosis, yaitu gangguan perilaku kepribadian ya, berupa penyimpangan perilaku yang ditandai dengan konflik emosi dan kecemasan tetapi masih mempunyai hubungan dengan dunia nyata. Yaitu yang kedua itu tingkat berat yang meliputi psikosis, yaitu penyimpangan perilaku yang ditandai dengan penyimpangan dari pola-pola perilaku normal dalam berpikir dan juga bertindak. Yang kedua itu skizofrenia, itu gangguan jiwa yang ditandai dengan distorsi berpikir, persepsi tidak normal, dan perilaku atau emosi yang aneh.
Yang ketiga yaitu autisme atau gangguan jiwa tingkat berat pada masa kanak-kanak ditandai dengan isolasi diri secara berlebihan, perilaku aneh, keterlambatan perkembangan yang biasanya diamati selama usia 2,5 tahun. Klasifikasi behavioristik itu berdasarkan perilakunya anak tunalaras dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu konduk disorder, yaitu ketidakmampuan mengendalikan diri seperti berkelahi, memukul, menyerang orang lain, marah, tidak patuh, menentang, merusak milik orang lain, kurang ajar, nakal, mencuri, menyalahkan orang lain, dan bersikap gaduh. Yang kedua itu socialist aggression, yaitu berbagai perilaku yang dilakukan secara berkelompok seperti bertemu dengan anak-anak jahat, mencuri secara kelompok, setia dengan teman-teman yang nakal, menjadi anggota geng, keluar rumah sampai larut malam, bolos dari sekolah, dan kabur dari rumah. Yang ketiga itu anxiety withdrawal, adalah perilaku yang berkaitan dengan kepribadian seperti cemas, takut, tegang, sangat pemalu, menyendiri, tidak berteman, sedih, depresi, terlalu sensitif atau merasa rendah diri, kurang percaya diri, mudah bingung, sangat tertutup, dan mudah menangis. Yang keempat itu immaturity atau inadequacy, yaitu kelompok perilaku yang menunjukkan sikap kurang dewasa, kurang matang seperti kemampuan memperhatikan pendek, tak dapat berkonsentrasi, melamun, kaku, fasif, kesulitan memperhatikan, kurang minat, gagal menyelesaikan sesuatu, ceroboh, dan juga tidak rapi. Hal yang akan saya lakukan yaitu tentu saja menyediakan fasilitas yang ramah bagi mahasiswa disabilitas, seperti menyediakan kursi roda dan tongkat penuntun, membuat guiding block, jalur landai, lift, toilet khusus untuk mahasiswa pengguna kursi roda, menyediakan buku baca dengan huruf braille, menyediakan tempat parkir khusus anak disabilitas, serta menyediakan segala bentuk sarana dan prasarana sebagai penunjang belajar bagi mahasiswa disabilitas di dalam kelas. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.